Halo, balik lagi di channel gua. Kali ini gua bakal review MG Strike Rogue plus Otori-nya dari Daban. Ini new molding 2024 ya. Untuk buku panduannya juga yang didapat udah beda. Oke, langsung aja kita unboxing dan kita lihat isi boxnya. Ini dia beberapa part-part runner dari MG Strike Rogue plus Otori. Di sini kita juga dapat stand base-nya. Kita juga dapat stiker foil, stiker dekal, dan juga dry dekal. Oke, langsung aja kita review kitnya. Ini dia MG Strike Rogue plus Otori dari Daban. Untuk first impression, menurut gua kit ini cukup keren ya. Detailnya dapet, warnanya juga oke, dan kualitas plastiknya juga udah lumayan bagus ya. Untuk kitnya ini sebenarnya udah new molding 2024, tapi gue juga nggak tahu pasti apa perbedaannya dengan moldingan lama ya. Cuman untuk perakitannya sendiri, gue ngerasain kit ini udah cukup enak ya. Gak ada snap fit yang bener-bener keras banget yang sampai bikin jari kita tuh sakit. Dan untuk bagian face-nya juga gue ngerasa cukup detail dan gak ada problem sama sekali. Paling loose di bagian vivinnya aja. Tapi kalau dibandingin saat ngerakit kit ini dengan Eclipse dari Daban yang kemarin, gue lebih suka yang Eclipse ya, karena snap fitnya jauh lebih empuk dan ngerakitnya juga jauh lebih fun sih dibandingin yang ini. Mungkin karena ini lebih awal keluar dibandingkan Eclipse ya. Dan untuk harganya juga jauh ya. Eclipse di harga 500-an, sedangkan ini di harga 350-an aja. Tapi dengan harga 350 ribuan, gue ngerasa kit ini cukup worth it ya. Karena aksesoris yang dapet juga banyak dan kitnya cukup detail. Untuk pemasangan dekalnya sendiri udah dapat guide-nya ya. Jadi kalian tinggal ikutin aja guide yang ada di buku panduannya. Oke, untuk minusnya sendiri, pertama di perakitan ya. Dan di dalamnya ini ada itu ya, ada pilotnya. Nah ini pilotnya sama sekali nggak nempel saat perakitan, jadi langsung gua lem. Karena emang bener-bener nggak nempel sama sekali. Lalu di bagian belakang sini, di sini itu cepet banget lepas ya. Cuman ini udah gua lem ya. Jadi ini bener-bener cepet banget lepas, loose banget. Terus di sini, nah ini cepet lepas. Ini dilem juga aja. Kiri kanan sama, cepet lepas. Face-nya sendiri paling di ini aja. Ini juga cepet lepas. Tapi masih bisa diatasin ya, kalau dilem itu aman pasti. Sama ini juga dilem sama gua, karena ini juga cepat lepas banget. Ini langsung gua lem karena takut hilang ya bagian sini. Ini cepat banget lepas kalau nggak dilem ya. Jadi ini udah langsung gua lem. Nah, untuk di OASI-nya sendiri minusnya cuma di bagian ini aja. Ini agak cepat lepas ya. Jadi mungkin join ini bisa kalian tebelin aja. Nah untuk kitnya sendiri itu nggak bisa nahan si backpacknya ya. Nah yang paling nyebelin tuh masang senjatanya ya. Ini udah gampang dipasang karena udah gua lem posisinya. Jadi rifle-nya ini tuh cepet banget lepas yang di bagian sini. Ya ini cepet lepas, sama di sininya tuh ada sim line gitu kebuka. Jadi nggak enak banget kalau kita posein tuh pasti copot lagi gitu. Walaupun udah dilem pun itu megang rifle-nya masih kurang kenceng ya. Posisinya juga bengkok, nggak lurus kayak gini. Jadi ini yang paling bener-bener nyebelin banget tuh ya di bagian tangannya aja. Oke, untuk aksesoris yang didapat, kita dapat shield di sini. Kita juga dapat rifle-nya di sini. Kita juga dapat dua knife di sini ya, yang bisa dilipat, pisau lipatnya, dan bisa dipasukin ke bagian samping sini. Kita juga dapat optional part hands-nya. Ini ada 8 dan yang dipakai di tangannya ada 2, jadi total dapat 10 optional part hands. Kita juga dapat sword-nya di sini yang bisa dipasang di OASI-nya juga. Ini juga ada efek saber-nya. Lalu kita juga dapat Otori-nya dan juga aksesoris untuk dipasang di Otori. Ini nggak gua pasang karena trauma ya, takut patah kayak Uji kemarin. Jadi udahlah, nggak usah dipasang. Kita juga dapat stand base-nya di sini.
Cuman ini stand base-nya panjang banget, jadi kalau di display tinggi banget. Stand base-nya standar aja, nggak ada artikulasi sama sekali, jadi cuman stand gitu aja. Kita juga dapat stiker dekal. Ya, ini stiker ya, stiker dekal biasa. Lalu kita dapat stiker foil. Stiker foilnya cukup nempel, nggak ada kendala. Dan juga kita dapat dry decal yang udah beberapa gua pasang. Nah, untuk dry decalnya ini itu masangnya agak susah ya, karena mesti digesek-gesek. Nah, ini contohnya salah satunya yang agak hancur ya. Jadi gue lebih suka water slide decal sih. Ini pertama kali gue masang dry decal, dan menurut gue jauh lebih enak water slide decal. Ini dry decal. Dry decalnya cukup bagus, cukup nempel. Cuman yang jadi masalah pemasangannya itu loh yang agak susah. Oke, untuk artikulasinya, untuk kepalanya bisa nengok kiri kanan kayak gini. Itu bisa sampai muter ya, full. Lo bisa naik turun kayak gini. Naiknya cukup jauh, turunnya juga lumayan. Dan juga bisa maju mundur kayak gini. Untuk di bagian tangannya, ini shouldernya bisa diangkat. Lalu untuk tangannya bisa diangkat-angkat sejauh ini, lebih dari lurus sedikit ya. Upper armnya bisa diputar. Lalu untuk siku tangannya bisa dilipat sejauh ini karena sudah pakai double join. Nah, untuk di tangannya udah pakai ball join juga. Di sini juga ada artikulasi. Di jari jempolnya aja yang ada artikulasi ya. Dan di sini juga ada butterfly joinnya. Nah, untuk bagian pinggangnya bisa naik turun sedikit ya. Dan juga bisa pivot kiri kanan sedikit. Nah, untuk waist depannya itu bisa diangkat sejauh ini aja. Lalu untuk sampingnya bisa diangkat juga sejauh ini. Dan untuk waist belakangnya bisa diangkat juga sejauh ini. Lalu untuk kakinya bisa nendang ke depan sejauh ini dan ke belakang sejauh ini. Di sini juga ada artikulasi ya, bisa naik turun sedikit. Oke, untuk siku kakinya atau lututnya itu bisa ditekuk sejauh ini. Nah, untuk kakinya ini gelang kakinya bisa diangkat sedikit. Untuk kakinya bisa ditekuk sejauh ini, ke belakang, ke depan sejauh ini. Ini juga bisa pivot kiri kanan, sedikit aja pivotnya. Kalau dibandingin sama Sword Strike dari Wooji, detailnya emang jelas kalah ya. Karena Sword Strike dari Wooji ini emang ngambil desain dari Dragon Momoko dan detailnya jauh lebih detail. Kalian bisa perhatiin di bagian tangannya ini, Sword Strike dari Wooji itu jauh lebih detail dibandingkan si Strike Rock ini. Dan untuk kitnya sendiri, Sword Strike dari Wooji jauh lebih solid dibandingkan ini. Karena Sword Strike ini benar-benar seret untuk semua joinnya, jadi kitnya jauh lebih solid dibandingkan si Strike Rock ini. Oke, untuk kesimpulannya, menurut gua kit ini cukup layak dan worth it buat dibeli. Karena dengan harganya yang cukup affordable ya, di 350 ribuan aja, itu kalian udah dapet kit MG yang cukup cakep dengan detailnya dan aksesoris yang cukup banyak. Dan untuk kualitas plastiknya sendiri juga gua rasa udah cukup bagus ya. Snap fitnya juga cukup empuk, nggak ada yang bener-bener keras banget sampai bikin jari tangan kita sakit. Dan ngerakitnya juga cukup fun ya. Untuk minusnya juga minor, masih bisa diakalin pakai lem atau pakai nail polisher supaya kitnya bisa lebih bagus. Dan separasi warnanya juga benar-benar keren banget ya. Banyak banget separasi warna di kit ini. Walaupun ngerakitnya nggak seenak Eclipse kemarin, tapi kit ini masih benar-benar worth it dan layak buat dibeli. Apalagi untuk kalian yang suka seri Gundam Seed ya. Termasuk gue benar-benar suka banget sama desain-desain kit dari Gundam Seed. Oke, untuk overall rating kit ini bisa gua kasih nilai di 8 dari 10 karena memang kitnya cukup bagus dan layak buat dibeli. Apalagi dengan harganya yang cuma 350 ribu, gua rasa kit ini bisa jadi salah satu wishlist MG kalian. Sekali lagi, penilaian dari gua itu berdasarkan pengalaman gua ngerakit sendiri kit ini. Dan kalau kalian nggak setuju dengan penilaian gua, itu pendapat kalian masing-masing. Namanya kit bootleg, ya nggak ada yang perfect. Gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan pendapat dari gua? Tulis aja di kolom komentar. Makasih buat kalian yang udah nonton video gua sampai akhir. Jangan lupa like dan juga subscribe channel gua supaya gua tetap semangat buat bikin video. See you di next video.